Asal-usul novena kerahiman ilahi, cerita kasih yang ditulis dari surga. Pada tahun 1930-an, di sebuah biara sederhana di Polandia, hiduplah seorang biarawati muda bernama Suster Faustina Kowalska. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, pendiam, rendah hati, dan bahkan hanya bertugas di dapur biara. Namun justru kepada hati yang sederhana itulah Yesus menampakkan diri dengan pesan yang luar biasa. Pesan tentang kerinduan Tuhan untuk mencurahkan kerahimannya bagi seluruh umat manusia. Dalam penglihatannya, Yesus bersabda, "Aku ingin agar seluruh dunia mengenal kerahimanku yang tak terbatas. Jangan ada satupun jiwa takut mendekatiku, meskipun dosanya merah seperti kirmisi." Pada tahun 1937, Yesus memberikan kepada Faustina satu bentuk doa yang sangat khusus, novena kerahiman ilahi. Sebuah novena selama 9 hari, dimulai setiap tahun pada Jumat Agung, yang tiap harinya kita mendoakan dengan niat berbeda, mulai dari wujud para pendosa, imam, orang tak percaya, hingga jiwa-jiwa di api penyucian. Namun, pesan ini sempat tersembunyi selama puluhan tahun. Hanya tercatat dalam buku harian Faustina berjudul Divine Mercy in My Soul. Sampai akhirnya, Paus Yohanes Paulus II yang sangat mencintai devosi ini membawanya ke seluruh dunia. Pada 30 April tahun 2000, dalam misa kanonisasi Santa Faustina, Paus Yohanes Paulus II secara resmi menetapkan bahwa minggu pertama setelah Paskah akan menjadi Minggu Kerahiman Ilahi bagi seluruh gereja Katolik. Di hari yang sama, devosi ini termasuk novenanya diakui dan dirayakan secara global. Seakan menjadi tanda ilahi yang sangat dalam, 5 tahun kemudian, Paus Yohanes Paulus II wafat pada 2 April tahun 2005, tepat di Vigili atau malam menjelang Minggu Kerahiman Ilahi. Dunia menyaksikan seorang paus yang hidup dan wafat dalam kerahiman Allah yang ia cintai dan sebarkan. Novena Kerahiman Ilahi, hari pertama. Hari pertama, Jumat Agung. Intensi untuk seluruh umat manusia, terutama para pendosa. Yesus berkata kepada Santa Faustina, "Hari ini bawalah kepadaku seluruh umat manusia, terutama para pendosa, dan benamkan mereka dalam lautan kerahimanku. Dengan cara ini, engkau akan menghiburku dalam duka pahit yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa." Ayat renungan Yohanes bab 3 ayat 16. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari pertama novena ini mengajak kita untuk merenungkan kerahiman Allah yang tak terbatas bagi umat manusia, khususnya bagi mereka yang jauh dari kasih-Nya. Kita diundang untuk membawa segala dosa dan kelalaian umat manusia kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya. Ketika kita berdoa untuk para pendosa, kita berperan dalam menyelamatkan jiwa-jiwa dan memberi penghiburan kepada Tuhan.
Marilah kita merenungkan penggalan ayat kitab suci ini, dan mari kita persiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah kemurahan dan pengampunan itu sendiri. Janganlah memandang dosa kami, melainkan pada iman dan harapan yang kami tempatkan dalam kerahiman-Mu yang tak terbatas. Terimalah kami semua ke dalam hati-Mu yang Maha Rahim, dan jangan biarkan kami pergi dari sana untuk selama-lamanya. Kami mohon kepadamu demi kasih-Mu yang mengikatmu kepada Bapa dan Roh Kudus. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata-Mu yang penuh kerahiman pada seluruh umat manusia, khususnya pada para pendosa yang merana. Mereka memanjatkan harapan tunggal pada hati Maha Rahim Putra-Mu dan Tuhan kami Yesus Kristus. Demi kesengsaraannya yang dahsyat, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami, supaya kami semua dapat memuliakan kekuasaan-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Renungan penderitaan Yesus yang pertama. Luka-luka pada kepala Yesus yang dimahkotai duri. Kepalamu yang kudus, bijaksana, dan berpikiran jernih, dimahkotai duri dan terluka, karena segala pikiran kotor, kesombongan budi, dan prasangka buruk kami. Kami silih semua dosa itu, dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi semua orang yang bersalah kepada kami dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai silih atas dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Renungan penderitaan Yesus yang kedua. Luka-luka pada kedua belah tangan Yesus. Tangan-Mu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, dan mengangkat yang berdosa, kini terpaku tak berdaya karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi dan kekerasan. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh cinta kasih-Mu untuk kami yang lemah dan berdosa ini. Kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan, dan kesejahteraan bagi sesama. Kami memuliakan tetesan darah-Mu yang tertumpah dan paku-paku yang menembus kedua belah tangan-Mu, sambil memohon rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan untuk segala keluarga kami di sini dan dimanapun mereka berada. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai silih atas dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Renungan penderitaan Yesus yang ketiga.
luka-luka pada kedua belah kaki Yesus. Kakimu yang kudus tak mengenal lelah dalam melangkah untuk berbuat baik, kini terpaku lemah tak bertenaga. Karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan, ke tempat yang tidak sopan, dan tidak suka membantu sesama yang menderita. Kakimu yang berjalan di atas air, kini terkulai lemah di atas salib, karena dosa ketidaksetiaan kami. Kaum muda, para imam, dan biarawan-biarawati, serta keluarga-keluarga yang terpecah belah atau terancam perpecahan. Kami silih semua dosa ketidaksetiaan itu dan memuliakan tetesan darah-Mu serta paku-paku yang menembus telapak kaki-Mu, sambil memohon roh tobat, kasih, dan kesetiaan bagi kami dan Bapa Suci, para kardinal, para uskup, para imam, biarawan, biarawati. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai silih atas dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Renungan penderitaan Yesus yang keempat, luka-luka pada sekujur tubuh Yesus. Tubuh-Mu yang mulia, kudus, dan tak bercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu, keringat dan abu, karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemabukan, perjudian, pesta pora, iri hati, dengki, kikir, dan kemalasan. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal,
kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai silih atas dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Renungan penderitaan Yesus yang kelima, luka-luka pada lambung Yesus. Lambung-Mu yang kudus dibuka oleh tombak keangkuhan kami, kebencian kami, balas dendam kami, ketidakacuhan kami, kekerasan hati kami, serta kemarahan kami. Kami silih semua dosa itu dan memohon hati yang lemah lembut, selalu mengampuni, rendah hati, dan membawa damai dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami berdoa pula memohon rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan-Mu bagi semua yang menderita secara jasmani maupun rohani, bagi para penjasa, bagi semua kelompok doa dan cinta kasih, serta bagi semua mereka yang berbeda agama, suku, ras, maupun golongan. Semoga kami semua disatukan dalam ikatan kasih dan persaudaraan, saling menolong, dan terhindar dari bahaya perpecahan, penyesatan, keangkuhan maupun kerusuhan. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai silih atas dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu
kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.